berapa bulan ya. Masa iddah ditinggal meninggal ya ibu wilda yaitu 3 bulan 10 hari. 3 kali sucian ya masa iddah. Maaf Pak Ustadz, kalau sudah pakai sampo bersih baru niat ya. Sesudah pakai sampo bersih baru niat. Berarti 2 kali ya. Tapi yang baik di sini sesuai yang diajarkan tadi, mandi dulu nanti samponya terakhir. Ya. Yang benar itu khawatir masih ada sisa tadi, khawatir namanya. Maka kurang safety, kurang aman. Ya. Agar aman, sampo-nya taruh terakhir. Bisa dipahami? Kalau kita menggunakan sampo dulu atau sabunan dulu, ya, pada saat kita mandi, khawatir ada yang rontok. Perlu dipahami nih. Kalau kita di awal menggunakan sampo, kita kan junub. Nah, rontoknya rambut saat diseka, ya, rontoknya bulu, itu berarti kan belum termandi, belum ikut serta dalam mandi wajib. Nah, nanti rambut yang rontok itu akan menuntut hak. Nah, perlu diketahui ya, bedanya di sini. Kalau kita sampoan dulu sementara belum niat, ini kesalahannya adalah rontoknya rambut diseka-seka ataupun bulu yang ada di tita itu tidak ikut serta mandi. Nah, maka itu akan menuntut haknya. Bagaimana yang benar adalah kita mandi dulu, setelah mandi wajib selesai, 3 kali pengulangan tadi, adapun mau menambahi dengan sampo, mengaplikasikan sabun, sudah beres. Kalaupun rontok, sudah dimandikan tadi. Aman. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Tadi yang mengaplikasikan sampo dan sabun itu terakhir. Ya, terakhir saja. Lebih aman maksudnya ya. Kita khawatir selama kita mandi, kalau kita langsung sampo, satu, ada potensi rambut rontok, betul? Ada potensi bulu rontok. Ya. Kemudian yang kedua, khawatir ada sisa sampo yang ketika kita mandi, maka ada sampo yang masih melekat, air tidak suci namanya. Besok live-nya jam berapa? Pagi jam 5 ya. Besok pagi jam 5. Ya, materinya jam 5. Kemudian besok malam sama ya, 19.30 kayak sekarang ya. Ustaz, apa beda? Apa ada doa setelah berhubungan? Apa kita boleh membaca doa dalam keadaan belum bersih? Boleh ya, tapi yang tidak diperbolehkan kalau doa boleh, tapi yang tidak diperbolehkan adalah megang mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, berarti kan megang, ataupun kita beritikaf. Maka sebaiknya kalau kita habis junub, sebaiknya adalah langsung mandi. Ya, langsung mandi. Mandi dulu ya. Di dalam buku ini ada ya yang kita pelajari ya, ada di dalam buku ini. Ya, di dalam buku ini ada. Mandi wajib ya. Kemudian berikutnya sebentar. Besok live-nya jam 5 ya. Besok jam 5 ya. Yang baru bergabung jangan lupa follow. Besok malam, lusa kita bahas tentang tayamum. Nanti malam, maksudnya besok malam, jadwalnya adalah pembahasan tentang darah haid, kemudian batasnya haid, ya berapa lama yang disebut haid itu, kemudian darah istihadoh. Ini penting ya, supaya kita tahu bedanya ya. Antara haid sama istihadoh itu apa bedanya? Ya, nanti kita jelaskan besok malam. Nanti besoknya lagi, maka yang baru bergabung di sini, siapa yang baru bergabung? Saran saya follow dulu. Nanti besok pagi jam 5
materinya materi tentang musafir, kemudian fasilitas musafir, sholat jamak, sholat qashar, dan qadha. Besok jam 5 kita mulai, jangan terlambat ya, insya Allah. Kemudian saat haid, rambut yang rontok apakah harus dikumpulkan untuk ikut serta mandi Pak Ustadz? Sebaiknya begitu memang Ibu Fida ya. Jika kita dalam haid, misalnya kita bersisir ya, rontokan rambut yang di lantai yang ada di dalam sisir kita ambil, kita letakkan, kita simpan di satu tempat. Nanti ketika kita mandi sudah beres haidnya, rambut itu kita sertakan mandi ya. Menurut keterangannya di situ agar tidak menuntut ya, rambut yang rontok tadi termasuknya punya hak ya, maka saat mandi nanti disertakan, disimpan ya. Selama kita haid tadi baik 5 hari kita bersisir, ada rambut yang rontok itu yang kelihatan sama kita ya, maka diambil dikumpulkan jadi satu, selesai nanti mandi sertakan dalam mandi itu ya. Sertakan dalam mandi itu. Apa Ustadz niatnya itu apa bareng pas wudhu itu? Tidak ya. Niatnya adalah mandi sendiri, wudhu sendiri. Ya, niat untuk mandi sendiri, niat untuk wudhu sendiri. Kalau bareng bagaimana Ustadz? Niat mandi junub sekalian pakai sampo? Tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena sampo itu merusak status air. Nanti airnya menjadi air tidak air mutlak, menjadi mustakmal, tidak mensucikan. Maka penggunaan sampo itu terakhir, jangan bersamaan mandi junub, mandi besar, baik haid ataupun wiladah atau nifas atau junub, pakai sampo, pakai sabun itu terakhir. Perlu dipahami ya. Kenapa begitu? Agar tidak merusak status air. Kalau di sini sampo, kita mandi airnya dimasukin, itu airnya statusnya rusak. Dalam artian rusak itu tidak mensucikan karena bercampur sampo. Perlu dipahami ya. Sedangkan syaratnya mandi wajib harus menggunakan air yang mutlak. Apa itu mutlak? Air yang suci dan mensucikan. Perlu dipahami nih. Ya, jangan sampai, ini terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan, adapun Bapak Ibu mau mendengar ya silakan, mau melanggar ya silakan, terserah. Resiko ditanggung penumpang. Saya hanya menyampaikan secara kaifiahnya saja ya. Assalamualaikum Ustaz, tolong diulang masalah mandi wajib, saya baru gabung ya. Ada Hafsah. Waalaikumsalam. Mandi wajib ini yang kita praktekkan ini adalah mandi manakala kita nanggung junub. Nanggung junub itu orang yang habis kumpul suami istri. Yang kedua, manakala mimpi keluar mani. Kalau mimpi saja tapi tidak dibarengi dengan keluarnya mani, maka tidak wajib mandi. Misalnya mimpi, dalam mimpi tersebut kita mimpi hubungan suami istri tapi tidak dibarengi dengan air keluarnya mani, maka tidak perlu mandi. Tapi kalau keluar mani maka hukumnya wajib ya untuk mensucikan diri. Kemudian sudah hadas tapi sudah bersih terus berhubungan, itu mandinya bagaimana Ustaz? Sudah hadas tapi sudah bersih terus berhubungan, itu mandinya gimana? Pertanyaannya belum paham saya, Ibu Nur ya. Sedang hadas maksudnya, tapi sudah bersih. Terus berhubungan itu mandinya gimana? Pertanyaannya saya masih bingung ya. Tolong diperjelas lagi. Kalau kita sedang hadas besar, kemudian sudah bersih, maksudnya hadasnya ini hadas apa ini? Apakah junub, apakah haid? Ada hadas besar itu macamnya banyak. Ada hadas itu nanggung hadas besar itu dari junub kah? Dari haid kah? Nah, ini hadas, sama-sama hadas ya. Tolong nanti pertanyaan diperjelas. Waktu puasa masih punya hadas, lalu sahur dulu apa boleh? Boleh ya.
boleh kita sahur dulu baru kemudian mandi ya. Tapi kalau sudah waktunya puasa, maka segera harus mandi dulu. Baca doa hadas besarnya gimana? Manakala air itu jatuh. Misalnya begini, kita sekarang hadas besar dari junub ya. Pada saat air itu jatuh ke kulit kepala, di situ airnya diletakkan niatnya. Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Ketika air itu kena kepada kulit, kena kepada rambut, niatnya dilintaskan. Bisa dipahami ya? Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar dari junub hale fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Ratakan di bagian kepala, wajah, telinga, turun ke bagian tangan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, bagian depan sudah rata, bagian belakang. Ini satu kali. Ulangi lagi, ratakan lagi bagian kepala, turun ke tangan kanan, turun ke bahu kiri, ke kaki kanan, kaki kiri, dan sela-sela. Sampai sempurnakan 3 kali pengulangan, sudah selesai. Baru setelah itu mau mengaplikasikan tambahan sampo, tambahan sabun di terakhir. Sudah selesai tadi, baru tambahan menggunakan sampo, mengaplikasikan sabun sudah boleh. Pak Ustadz, kalau junubnya tengah malam, apakah boleh mandinya pagi? Mandinya pagi boleh ya. Sebelum kita sholat subuh ya, misalnya kita habis itu ketiduran, bangun subuh langsung mandi tentu ya, langsung mandi. Adapun kalau yang bagusnya setelah berhubungan itu paling utama sebetulnya langsung mandi. Sebetulnya ya, mandi langsung. Waktu berwudu setengah bersampo. Waktu berwudu setengah bersampo. Waktu berwudu setelah bersampo. Pertanyaannya belum paham saya ya. Saya bergabung, sudah gabung Ustaz. Saya baru gabung, sudah bergabung. Oke, silakan. Ada Evi, boleh makan minum nggak sebelum mandi? Boleh. Ada EVM. Assalamualaikum, hadir Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan yang baru bergabung, sudah follow dulu ya. Saya sering simpen rambut, ya bagus ya, nanti disertakan. Kalau lagi head, kenapa lagi headnya? Kemudian berniat junub itu nggak usah wudhu, nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita mau tambahan ya melatih ya sebelum mandi junub kita sunnah wudhu dulu ya. Muhammad Hanif ya, kemudian ada Anabita, caranya mandi junub haid Ustadz, habis ini ya. Caranya mandi junub haid, caranya mandi junub dan haid. Mungkin ya, kalau junub tadi sudah kita jelaskan, sekarang haid habis ini. Sebelum mandi besar apa harus wudhu? Sunnah. Sebelum mandi besar tadi ya, kita sunnah wudhu ya. Jangan gagal paham ya, sunnah. Ya, kalau dikerjakan bagus, toib ya. Kalau mandi junub yang betul gimana? Yang tadi kita jelaskan tadi, Ibu Hafsah ya. Yang tadi kita jelaskan tadi, doa mandi junub. Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari binal janabati fardolillahi ta'ala. Habis ini head ya. Habis ini head. Kalau puasa terus kesiangan, mandi junubnya gimana Pak Ustadz? Ya saat bangun itu, ya saat bangun langsung mandi, ya lanjut puasa. Ya kalau bulan puasa, sebentar lagi bulan puasa nih. Misalnya kita kesiangan, ya karena tadi ketiduran, bangun-bangun siang ya. Maka setelah bangun itu langsung mandi, ya langsung mandi. Kemudian kalau kita punya sholat subuh kesiangan, ya tentu langsung qadha sholat subuh yang tadi belum dikerjakan. Bangun, langsung mandi, mandi junub, kemudian wudhu,
langsung kerjakan sholat subuh yang juga tadi kesiangan, ya kan? Kesiangan. Kemudian ada haji tairo, surga neraka sudahkah dibikin Ustaz? Ya, tentu yang bikin bukan saya, Pak Haji Tairo ya. Yang bikin tentu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dibikin dan sudahnya itu bukan kewenangan saya ya. Jadi surga neraka itu bukan kewenangan saya, yang membuat bukan saya ya. Jadi itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis junub belum sempat mandi lalu keluar haid, apakah kita mandi junub dalam keadaan haid? Tolong dijelaskan ya. Karena tadi kita habis hubungan ya, punya junub, maka sebaiknya kita junub dulu. Ya, mandi junub. Karena tadi kan kita punya hadas besar dari junub, mandi junub. Nah, setelah itu tentu kita karena punya haid tentu tidak sholat, tapi mandi junubnya harus, karena tadi datangnya haid itu sebelum junub. Junubnya sebelum haid. Ya, jadi artinya duluan junub daripada haid. Maka yang dilakukan adalah mandi junub tetap. Setelah mandi junub kita tidak wajib sholat karena punya hadas. Ya. Nah sekarang lanjut ya. Sekarang niat haid. Adapun prakteknya baik junub, baik mandi haid ya, setelah haid selesai ya, baru prakteknya sama saja seperti tadi, yang beda niatnya saja. Umpama kita kesiangan sholat subuh ya, itu termasuk sholat qadha. Iya ya, kesiangan ya, kesiangan tadi langsung sholat qadha niatnya, karena kan sudah siang, artinya sholat subuhnya sudah lewat, sholat subuhnya sudah terlewat, maka tetap kita harus sholat namun niatnya qadha. Bisa dipahami di sini. Kita lanjut sekarang niat mandi besar namungan haid ya, menghilangkan hadas besar dari haid. Dalam pelaksanaan prakteknya sama dengan yang tadi, yang beda adalah niatnya saja. Bagaimana niatnya? Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala. Seperti tadi ya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Guslal ya. Setelah haidnya selesai, di dalam buku ini ada ya, setelah selesai haidnya ya, dipastikan sudah tidak keluar lagi, maka setelah itu sebelum sholat, sebelum iktikaf, sebelum nanti baca Al-Quran, sebelum tawaf misalnya ya, misalnya Bapak Ibu mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan bisa haji, bisa umroh, nanti misalkan di sana ada haid, setelah selesai darahnya tidak keluar lagi, maka ibu wajib mandi wajib, namanya menghilangkan hadas besar dari haid. Cara prakteknya sama dengan yang tadi ya, bedanya niat. Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala ya. Bisa dipahami? Nah, termasuk ya, kalau wudhu sebelum mandi wajib niatnya bagaimana Tad? Sama seperti niat wudhu pada umumnya. Di soalnya bukunya tertulis gusla Pak Ustadz. Ya, sama ya, di dalam niat sini ya. Gusla di sini kalau diwasolkan jadi guslal. Kalau diwasolkan diteruskan maksudnya, kalau kita diteruskan jadi nawaitu guslal lirafil. Jadi guslal lirafil langsung ke jer ya. Guslal. Jadi guslal lirafil. Jadi ketemunya guslal. Boleh artinya saja, boleh. Saya niat mandi ya, menghilangkan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, misalnya tadi kan sudah junub, sudah ya,
junub, nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar junub fardu karena Allah Ta'ala. Itu tadi ya, dari junub. Sekarang mandi haid. Setelah haidnya selesai, kita mandi, membersihkan diri dari hadas besar haid. Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar haid fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau ya haid. Lanjut ya. Yang ketiga, mandi wiladah. Mandi wiladah. Kalau puasa apakah boleh berkumur di saat berwudu, Ustaz? Boleh ya, yang penting jangan ditelan ya. Berkumur boleh ya. Berkumur di bulan puasa boleh ya. Yang makruh bersikat ya. Makruh baru bersikat ya. Selama bulan puasa di siang hari ya, sudah masuk puasa, maka hukumnya makruh bersikat ya, sikat gigi. Kalau mau sikatan setelah sahur. Jadi kalau kita puasa, nanti sebentar lagi puasa nih, kita sikat giginya setelah sahur. Jangan sampai sudah subuh, berarti kan sudah puasa nih. Baru kita bangun tidur, itu makruh. Memang tidak membatalkan, tapi makruh. Ya, maka saya anjurkan nanti besok-besok ketika mau puasa, ya sebelum puasa, setelah sahur, Bapak Ibu sikatan. Agar nanti ketika wudhu di bulan sholat subuh boleh kumur-kumur ya, tapi tidak sikatan karena berstatus makruh. Lanjut ya, mandi wiladah. Mandi wiladah itu adalah mandi yang dilakukan oleh kaum perempuan ya, manakala setelah melahirkan. Setelah melahirkan ada mandi wajib juga ya, mandi wajib juga. Bagaimana cara mandinya? Sama saja. Yang membedakan di sini adalah apa? Yang membedakan niatnya. Nawaitu guslal wiladati fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi wiladah hale fardu karena Allah Ta'ala. Pak Ustadz, kalau mandi junub tidak pakai sabun boleh nggak? Boleh ya. Sudah kita jelaskan di tadi, mandi junub, mandi besar, semua mandi besar ini baik junub, baik haid, wiladah, itu sampo dan sabun itu tidak menjadi syarat mutlak. Tidak menjadi syarat. Maksudnya kalau tidak pakai sampo dan sabun itu sah. Boleh. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi sabun dan sampo itu bukan satu syarat ya. Artinya tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, selama mandinya tadi sesuai maka sempurna, sah, udah beres. Cukup? Kita lanjut ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah niat mandi nifas. Ya. Ulangi yang mana? Kita mandi nifas habis ini. Yang baru bergabung ya, yang baru bergabung jangan lupa follow terlebih dahulu. Sudah follow belum? Saya ingatkan lagi ya. Pastikan yang baru bergabung nih jangan lupa follow terlebih dahulu. Ya, agar Bapak Ibu tidak terlambat ya. Pak Ustadz, beli bukunya bisa COD? Bisa silakan, bisa COD ya. Ustadz, kalau mimpi hubungan harus mandi junub enggak? Selama keluar mani ya, tapi kalau mimpi saja namun tidak dibarengi keluarnya mani maka tidak wajib. Tapi kalau kita mimpi kemudian dibarengi dengan keluarnya mani maka wajib hukumnya ya, wajib. Saya ulang lagi ya.
Mandi wajib di sini dalam hal junub ya. Nanti kita ulangi lagi. Kita lanjut mandi nifas dulu ya. Mandi nifas. Setelah itu saya ulang kembali sebentar ya. Sedikit satu lagi nih. Karena tadi mandi junub sudah, mandi haid sudah, mandi wiladah sudah, tinggal satu mandi nifas. Apa nifas? Nifas itu adalah masa setelah melahirkan ya. Kemudian setelah melahirkan tersebut kemudian ada darah yang keluar ya selama 40 hari pada umumnya, maka kita diwajibkan setelah 40 hari kita ada mandi namanya mandi nifas. Ya. Mandi nifas. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu guslan nifasi fardolillahi ta'ala. Ya. Saya niat mandi ya dari menghilangkan hadas nifas karena Allah Ta'ala. Ya, sama prakteknya kayak tadi ya. Praktek mandi junub, mandi haid, mandi wilada, mandi nifas setelah melahirkan 40 hari ya, maka niatnya yang beda, prakteknya sama saja. Ya. Gak berhubungan cuma saudara soleh ya, gak berhubungan cuma basah dikit wajib mandi ya. Selama itu memang keluar mani ya, meskipun sedikit wajib. Ya, selama kita keluar mani maka wajib. Kalau cuma mandi yang keluar bukan mani, wajib mandi besar nggak? Ya kalau bukan mani tidak wajib ya. Kalau misalnya yang keluar misalnya bukan air mani ya, atau tidak berhubungan suami istri, yang keluar misalnya hanya buang air kecil ya atau buang air besar, maka tidak wajib mandi ya. Apa doa mandi wajib mandi junub? Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Saya ulang lagi prakteknya ya. Ini mandi junub. Meliputi tadi sudah saya bacakan semua. Untuk niatnya mandi junub yang sudah kita bacakan. Mandi haid. Kemudian mandi wiladah. Ya kan? Kemudian adalah mandi nifas. Ya, mandi nifas itu hukumnya wajib semua. Ya, wajib. Kemudian berikutnya kita praktek sekarang. Prakteknya sama ya. Mandi junub, mandi wiladah, mandi haid, mandi nifas sama prakteknya. Niatnya ya, niat yang beda. Sekarang praktek mandi meliputi tadi 4 mandi tadi ya. 1, sebelum pelaksanaan mandi kita disunahkan yang pertama membersihkan hal najis yang mungkin ada di badan kita. Disunahkan bercebok dulu, membersihkan 2 jalan, jalan depan sama jalan belakang, atau disebutnya dubur dan kubul. Yang berikutnya membersihkan kaki dan juga tangan dengan mengucapkan basmalah di dalam hati ya. Setelah itu disunahkan wudhu. Sekali lagi disunahkan wudhu sebelum mandi wajib disunahkan wudhu. Setelah wudhu baru kita mandi. Diawali dengan baca niat pada saat air jatuh ke permukaan itu guslal lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Ratakan ke seluruh permukaan dan mulai dari rambut, pangkal rambut diratakan. Sudah rata, guyur bahu kanan, tangan kanan, bahu kiri. Turun ke kaki kanan, kaki kiri. 1 ya. Ulang lagi, disempurnakan kedua kali sampai
sempurnakan kedua kali sama, sempurnakan sampai ketiga. Sama, selesai ketiga, sudah selesai nih. Sudah selesai. Kalau mau sholat, wudhu lagi. Kalau mau sholat, baca Al-Quran, kemudian mau tawaf, misalnya, wudhu lagi. Setelah wudhu, sudah. Nah, misalkan setelah mandi 3 kali pengulangan tadi, aku mau menambahi sampo, boleh tambahi sampo, sabun, setelah dibilas. Artinya mengaplikasikan sampo, mengaplikasikan sabun itu di terakhir. Di terakhir, jangan di depan. Bisa dipahami ya? Jangan di depan, tapi di belakang, di terakhir. Satu kali saja, niatnya satu kali saja. Ya, satu kali saja. Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Di dalam buku ini ada ya, ada 10 materi. Sekarang sampaikan Bapak Ibu ya, terutama yang baru nih. Ada 10 materi yang ada di sini, kita bahas bareng-bareng. Artinya setelah punya buku, baru kita dibahas bareng-bareng ya. Yang ngaji seperti ini dijelaskan ya. Maka yang belum punya segera miliki agar Bapak Ibu di sisa waktu Bapak Ibu sekalian ya, kita belajar ngaji lagi. Selain bertambah pengetahuan, bertambah ilmu dan pahala ya. Mudah-mudahan dari ini kita bertambah pahala, sholat kita jadi sempurna. Mungkin yang kemarin-kemarin ada kekeliruan, ya sekarang dibenahi. Kan begitu ya. Mudah-mudahan kalau kemarin ada kekeliruan, sekarang kita sempurnakan. Ulang mandi junubnya ya. Kalau mandi pakai air hangat boleh nggak? Ada 2 versi ya tentang penggunaan air hangat. Jika ada pendapat ya ulama, jika orangnya sakit, kondisinya daruroh ya, maka dibolehkan menggunakan air hangat. Namun jika orangnya tidak sakit, nggak ada masalah, maka hukumnya makruh. Ya, menggunakan air hangat itu hukumnya makruh, tidak dibolehkan ya. Niatnya diulang, bismillahirrahmanirrahim. Ayo dicatat dulu ya. Yang belum punya bukunya silakan dicatat terlebih dahulu. Nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Artinya saya niat mandi ya. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar dari junub fardu karena Allah Ta'ala. Ada lingi trio ya. Bapak Ustadz kalau malam materinya apa saja? Catat ya. Jadwalnya ngaji malam seperti ini. Seperti sekarang nih. Namanya bab mandi besar. Ya. Perkara mandi besar dan hadas besar dan hadas kecil ya. Mandi besar menghilangkan hadas besar dari junub, dari haid, wiladah, nifas ya. Kemudian apalagi berikutnya malam besok, insya Allah besok malam itu tentang darah haid. Perbedaan darah haid, kapan darah haid itu seperti apa dan berapa lama haid. Yang kedua perbedaan darah istihadoh, darah penyakit. Nah, kita bahas di situ besok malam. Besoknya lagi tayamum. Besoknya lagi sholat awabin. Besoknya lagi sholat isrok, sholat syuruk. Besoknya lagi sholat duha. Besoknya lagi sholat jenazah. Nah, itu malam kajiannya. Maka Bapak Ibu yang mau menambah hasanah pengetahuan yang baru-baru nih, niatkan belajar besok malam. Insya Allah selama kami tidak ada udzur, saya dan Bapak Ibu, ayolah kita belajar. Selain kita cari ilmu, kita juga mencari pahala, mencari sangu akhirat. Di samping kita menyempurnakan ibadah termasuk mandi, ini penting. Bagaimana sholat kita akan diterima kalau misalkan mandi kita tidak beres.
Tidak beres itu dalam artian tidak sempurna sesuai syariat. Mandinya ternyata tidak niat. Nah, ini satu kekeliruan. Nah, maka sholat yang kita kerjakan itu bisa jadi tidak diterima. Kenapa? Syaratnya sholat harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Ini harus diketahui nih. Ternyata mandi saya nggak beres, wudhunya beres, tapi mandinya nggak beres. Hati-hati, alih-alih ibadah kita tidak sempurna. Nah, maka mudah-mudahan setelah ini umpamanya mandi kita jadi beres. Sekali lagi Pak Ustadz, niat mandi junub, Bismillahirrahmanirrahim ya, catat ya. Nawaitu guslal liraf'il hadasil akbari minal janabati fardol lillahi ta'ala. Nawaitu guslal liraf'il hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar dari junub, fardu karena Allah Ta'ala. Ini mandi junub ya. Lanjut niatnya, prakteknya kayak tadi ya. Lanjut niat mandi haid. Ya, kalau mau catat silakan ya. Kalau mau mencatat silakan, saya kasih kesempatan. Saya bacakan, ini niat mandi setelah haid selesai. Namanya menghilangkan hadas besar dari haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslal liraf'il hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala. Mandi haid. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena haid, fardu karena Allah Ta'ala. Cukup ya. Lanjut niat wiladah. Apa itu wiladah? Pasca melahirkan. Setelah melahirkan ya, baik itu normal, apapun bayinya meninggal, naudzubillah, ataupun bayi keguguran, ya maka wajib mandi setelah melahirkan namanya wiladah. Niatnya nawaitu guslal wiladati fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi besar karena menghilangkan hadas wiladah, melahirkan karena Allah Ta'ala. Malamnya ya kajian. Kalau subuh kajian juga jam 5 ya. Reni Alif Surya ya. Besok pagi ya jam 5. Pada sholat subuh, materi besok pagi yaitu melanjutkan yang kemarin, musafir. Kriteria musafir, syarat-syaratnya musafir. Kemudian fasilitas musafir apa saja kalau kita sedang musafir. Nah, kita akan bahas materi tentang jama, materi sholat qashar, dan sholat qadha. Jam 5 kita mulai. Maka besok pagi diharapkan yang mau ikut belajar tentang sebentar lagi kita ada bulan Ramadan ya, silakan. Besok pagi jam 5. Mandi wiladah itu adalah mandi yang dilakukan manakala setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu ada mandi wajib. Bagi ibu yang mungkin pernah melahirkan tapi belum mandi, nggak ada salahnya. Dulu saya nggak ngerti, ya bisa jadi sekarang kita kerjakan, ya supaya tidak kena dosa, ya. Ustadz, kalau mandi pakai air hangat untuk mandi wajib, boleh dengan tadi kriterianya ya. Kalau kita itu tidak apa-apa, tidak sakit, maka dianjurkan tetap mandi tanpa air hangat ya. Tapi kalau kita memang kondisinya dingin ya maka boleh. Kemudian kalau sholat Jumat ada mandi wajib ya Ustaz. Sholat Jumat itu kategorinya bukan mandi wajib ya. Mandinya kategorinya mandi sunnah. Mau sholat Jumat itu ada sunnah. Prakteknya sama.
Praktiknya sama, bedanya niat. Perilaku airnya sama, keterangan airnya sama dengan tadi, yang membedakan namanya sunnah. Kategorinya, yang mandi wajib itu tadi, mandi junub, ya, mandi haid, mandi wiladah, mandi nifas, mandi jenazah. Ini wajib. Yang sunnah, sholat Jumat. Mau sholat Jumat kita disunahkan, pahalanya besar, ya. Disunahkan itu, statusnya sunnah. Mau sholat Jumat, mau sholat Idul Fitri, mau sholat Idul Adha, itu sunnah. Mau umroh berikram, itu sunnah. Mandi sunnah itu. Kemudian berikutnya adalah mau melaksanakan apa? Sholat istisqo, ya, itu sunnah. Kerjakan. Meskipun sunnah, kalau saya kerjakan. Mau sholat Jumat, saya mandi dulu, mandi sunnah. Nawaitu guslal li sholatil Jum'ati lillahi ta'ala. Saya mandi karena mau melaksanakan sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Kemudian mandi misalnya mau sholat Idul Fitri, itu mandi sunnah, pahalanya besar. Nawaitu guslal li sholatil li idil fitri lillahi ta'ala. Kita kerjakan, termasuk niat mandi Idul Adha, sunnah. Nah, itu sunnah, perkara-perkara sunnah. Mandi wajibnya setelah keramas, usap bahu kanan, pakai sabun enggak? Tidak pakai sabun, tidak pakai sampo. Dalam pelaksanaan mandi wajib tidak dianjurkan, ya, tidak dibolehkan menggunakan sampo dalam pelaksanaan mandi tadi, ya, selama 3 kali pembasuhan. Tidak boleh pakai sampo dan sabun dulu. Mandi pakai air yang mutlak. Apa air mutlak? Air yang suci dan mensucikan, air yang kapasitasnya 2 kulah. Air yang mutlak, ya, tidak bercampur dengan sampo, tidak bercampur dengan sabun. Nah, setelah praktek tadi, setelah selesai mandi wajib, mau ditambahi sampoan, sabunan, baru terakhir. Setelah 3 kali tadi, pembasuhan 3 kali, mau ditambahin sampo, silakan. Tapi jangan dibarengkan atau di depannya, tidak boleh. Ya, ini biasanya yang baru-baru masuk, ya. Yang baru masuk Ibu Liana dan yang lainnya, siapa yang baru masuk di sini harus follow dulu agar tidak ketinggalan dalam bab materi, ya. Yang insya Allah kami sampaikan berikutnya, ya. Kalau sholat tobat, mandi sunnah juga, Pak. Iya, mandi sunnah, sholat tobat, ya, itu bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, terima kasih, ya, karena ini banyak yang keluar, ya. Bapak dan Ibu yang sekarang baru bergabung, saya sarankan sudah follow semua. Jika sudah selesai haid, kita berhubungan sebelum mandi haid, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Setelah haid sudah selesai, mandi dulu, ya. Mandi dulu, setelah mandi maka tidak berdosa. Tapi kalau belum mandi berhubungan itu berdosa, ya. Terima kasih Bang Jo, ya. Lama tak jumpa Bang Jo, barakallah. Terima kasih untuk gift topinya, ya. Sehat selalu Bang Jo, ya. Beberapa hari saya cari-cari gak ketemu, ya. Alhamdulillah sehat selalu Bang Jo, ya. Sehat selalu, salam sama keluarga. Mudah-mudahan besok pagi bisa ikut kembali. Sudah pandai pun tak ada masalah. Besok kita ngaji lagi, ya. Dalam rangka apa? Mendengarkan tolabul ilmi, ya dapat pahala. Sudah pinter, nggak apa-apa, ya. Kita namanya murojaah. Pinternya sudah, dapat pahalanya, ya. Ada gloss, praktekin cara mandinya ketinggalan tadi. Sudah follow belum tadi, ya? Ulangi cara mandinya Pak Ustadz. Saya akan ulangi sebentar lagi, ya. Nanti alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah Bang Jo, terima kasih, ya, untuk gift topinya. Kita akan ulangi sekarang.
Sebelum pelaksanaan mandi wajib, ada hal-hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, terutama yang baru bergabung nih. Pastikan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sudah follow. Saya tanya, sudah follow belum? Ada ya, maksudnya kalau sudah follow, nanti Bapak Ibu bisa ikut ngaji ketika saya memberikan kajian. Kalau belum follow, nanti nggak tahu kalau saya ada kajian gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita praktek ya. Praktek mandi wajib meliputi nanti di situ sama prakteknya dalam hal mandi haid, mandi wilada, mandi sama yang beda niatnya. Sebelum mandi ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, pertama adalah mensucikan diri dari najis. Ya, mensucikan dari najis, membersihkan dua jalan, bercebok. Ya, mohon maaf ya, saya pertegas ya, bercebok, membersihkan dua jalan, jalan depan, jalan belakang ya, dubur dan kubul ya, kemudian membersihkan kaki dan membersihkan tangan. Setelah itu disunahkan apa? Berwudu, layaknya kita mau sholat, wudu ya. Setelah wudu baru mandi wajib. Ya, mandi junub tadi atau mandi haid atau mandi wiladah sama saja, beda niatnya saja praktiknya. Meletakkan air disertai dengan niat. Pada saat air itu mengenai kepala, baik shower ataupun dari kolam atau dari ember gayung pure, dengan meletakkan niatnya, nawaitu guslal lirafil hadasil akbari minal janabati fardholillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar dari junub, fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Terus ratakan, seret ke telinga, rata. Sudah, wajah, muka, kepala sudah rata, dari pangkal rambut sampai ujung. Kalau rambutnya panjang, ratakan dulu, jangan pindah dulu. Setelah ini rata, kemudian turun ke bahu sebelah kanan. Ya, utamakan yang kanan. Bahu sebelah kanan ya, kemudian bahu sebelah kiri. Kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Satu ya. Ulang yang kedua, sama, ratakan lagi, basuh dengan air, kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sempurnakan sampai ketiga dengan air yang mutlak saja, tidak pakai sampo. Sudah 3 kali pengulangan ya, disempurnakan. Kalau mau menambahi sampo, mau menambahkan aplikasi tentang sabun, boleh, tapi di terakhir. Sampo, sabun ya, kita bilas. Sabun ya, kita bilas. Pun ya, kita bilas. Akan sholat, baru laksanakan itikaf atau membaca Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Pakai air hangat yang dimasak bisa nggak Pak Ustadz? Kalau kondisinya normal, ya ada pendapat ulama tidak dibolehkan. Kalau kitanya normal, tidak ada masalah. Tapi kalau kita kondisinya sakit atau kurang sehat, kondisinya dingin, nggak kuat, baru diperbolehkan. Tapi selama itu tidak ada masalah, maksudnya hanya cuacanya saja, maka paling utama adalah menggunakan air yang seadanya, tidak bercampur dengan air hangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya Muhtarudin Puring dari Kebumen, Jawa Tengah ya. Salam kenal ya semuanya, Muhtarudin ya. Salam kenal ya, salam kenal untuk keluarga di Kebumen. Kemudian sudah follow semua, alhamdulillah. Ada Mama Jafes ya, terima kasih. Bisa dipahami ya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang nggak boleh tuh yang mustakmal ya. Air yang mustakmal ikut termasuk air yang tidak boleh digunakan, air yang statusnya tidak mensucikan ya.
Alhamdulillah Fida ya, alhamdulillah penjelasannya mudah-mudahan dipahami ya, mudah-mudahan detail dan bisa dipahami. Mudah-mudahan harapan kita juga ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Agar apa? Agar Bapak Ibu bisa mengaplikasikan, Bapak Ibu bisa mempraktekkan atau mengamalkan sekiranya Bapak Ibu ada hal-hal yang kemarin ada kekeliruan bisa disempurnakan setelah ikut kajian dalam majelis ini. Semoga bermanfaat ya. Malam ini mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, menyempurnakan ibadah kita termasuk dalam hal perkara mandi. Jangan pernah bosan, jangan pernah cukup untuk menambah ilmu, menambah wawasan ya. Sekali lagi besok pagi saya tunggu Bapak Ibu jam 5 ya. Besok pagi kita ngaji lagi dalam pembahasan musafir, kemudian sholat jamak, sholat qashar, dan sholat qadha. Jam 5 besok. Saya tunggu ya. Jangan, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada udzur, baik sayanya diberikan kesehatan, dikasih kelonggaran waktu ya. Bapak Ibu saya tunggu. Malamnya biasa ya. Ngaji malam besok insya Allah sama ya. 7:30 seperti ini. Ya baik Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal yang soleh, menjadi amal yang baik, sebagai bekal nanti hidup di akhirat, dan sebagai kesempurnaan dalam menunjang ibadah kita. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Saya cukupkan sampai di sini karena sudah larut malam ya, di beberapa daerah sudah undur diri ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri dalam kajian ini dengan tutup dengan doa bersama ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sambung lagi besok pagi dan besok malam ya. Ikuti kajian kami, jika merasa bermanfaat kami persilakan untuk memfollow kemudian mengikuti kajian kita baik pagi ataupun malam hari ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita akhiri, kita tutup dengan